hari ini lauknya enak ya. Wen 11. Suamimu terlalu baik ya. Setiap hari siapin makanan buat kamu. Aku lagi minum obat tradisional Tiongkok, harus pantang makanan tertentu. Dia nggak ngizinin aku makan makanan pesan antar. Aku aja hampir kenyang lihat kalian mesra. Wenxi, siapa yang suruh kamu taruh barang kotor itu di kulkas? Kamu ngomong apa sih? Ini obat tradisional Tiongkok aku, bukan barang kotor. Sudah kubilang, kulkas kantor, kumabut susuan aku. Barang lain apa pun, nggak boleh ditaruh. Ini kulkas kamu sendiri, masa nggak boleh orang lain taruh? Siapa tahu obat murahanmu ini, buat ngobatin penyakit memalukan apa? Aku kasih tahu, kalau anakku sampai ketularan virus, nyawamu 100 pun nggak cukup ganti. Kamu, Jangan gegabah. Suaminya itu bos kita, Zhu Yue. putra mahkota lingkaran Beijing. Ini perusahaan Yo. Semua orang harus tersenyum manis dan menjilat dia sebagai nyonya bos. Jangan berhadapan langsung. Mau kerja apa enggak? suamiku. Putra mahkota lingkaran Beijing. Pangkun. Hmm, Obat tradisionalnya sudah kumasak. Jangan lupa bawa ke kantor. Sebelum minum, hangatkan dulu dengan cara direndam air panas. Oak. Makasih suamiku. Zhou Yuhuai dan aku, sejak kecil kami sudah dekat seperti saudara. Setelah menikah, dia malah semakin memanjakanku. Cuma aku nggak mau di rumah aja, jadi ibu rumah tangga. Jadi aku sembunyikan identitas, dan kerja di perusahaan Yo. Sudah. Manajer Wen, hari ini pulang kerja. Cepat-cepat pulang ya. Ia tahu. Dia itu nyonya bos Yo. Terus aku siapa? Gimana, baru dekat? Barang kotor yang asal-usulnya nggak jelas gini, pantas aja disandingin sama ASI-ku, asal-usulnya nggak jelas? Ini obat dari ahli pengobatan tradisional terkemuka. Suamiku jam 4 pagi, udah bangun buat masakin aku. Terus suamimu itu, Siapa lagi? Ahli pengobatan tradisional terkemuka lagi. Menurutku, itu cuma ramuan abal-abal buat nipu orang kayak kamu, yang nggak bisa punya anak laki-laki. Xu Jing, jangan carry gara-gara di sini. ini kulkas umum. Mau taruh apa terserah aku. Kamu nggak berhak ngatur aku. Apalagi, perusahaan udah sediain kulkas khusus buat kamu di ruang laktasi. Tapi malah dipakai buat nyimpen camilan dan minuman kamu. Sekarang mau monopoli kulkas umum lagi. Kamu masih punya muka tidak? Dia sendiri pakai 2 kulkas. Terlalu semena-mena ya. Ayah, Ini kan perusahaan. Bukan Rumadia. Masa kami nggak boleh pakai? Memangnya kenapa? Karena seluruh perusahaan ini punya suamiku. kakak Xu Jing kan nyonya bos Yo. Nggak cuma pakai kulkas. Bahkan buat pecat kalian. Juga cuma masalah waktu. Aku sarankan kalian. Kerjabanting tulant dans Gampatu. Berani Manggina Nyonyabo. Percaya nggak percaya bakal bikin kalian di industri ini. Berani-beraninya melawan nyonya bos? Percaya tidak? Aku bisa bikin kalian nggak dapat kerja di industri ini. Wenxi, sudahlah. Dunia ini luas, tapi nggak sebanding dengan koneksinya. Kita cuma karyawan sengsara. Nggak berani melawan istri direktur ini. Aku justru ingin tahu, kamu ini istri Pak Yo yang mana? Kak Wengxi, makananmu sudah nggak bisa dimakan. Ini buatanku sendiri. Bagaimana kalau kita makan bareng? Terima kasih, Anan. Kukira siapa yang diam-diam pakai kulkasku, ternyata kamu. Aku cuma taruh sebentar. Magong Risai Bagaini, berani membantah? Tapi itu kan, kulkas umum buat semua orang. Apa yang kamu lakukan? Nangis APA? Bukannya mau makan, ambil dan makan sampai habis. Xu Jing, kamu hila APA? Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku punya hal yang lebih keterlaluan. Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Orang tuamu susah payah seumur hidup, susah-susah menyekolahkanmu, sampai ke perguruan tinggi. Kalau nilai magangmu sangat rendah, masih bisa lulus dengan lancar, dan cari kerjaan bagus, kamu bisa lulus masa magang atau tidak, itu cuma urusanku.
Jangan takut. Dia nggak punya kemampuan itu. Shujing. Aku nggak peduli kamu siapa. Di sini adalah grup Yo. Di aturan perusahaan, tertulis jelas, larangan perundangan di tempat kerja. Sekarang juga. Minta maaf kawanan. Cukup adil juga. Pakai aturan perusahaan untuk menekanku. Seseorang. Tandialan taku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Tentu saja menghajarmu. Hari ini aku mau tunjukkan pada kalian. Apakah aku punya kemampuan ini atau tidak? Nyonya Direktur Yo. Aku salah. Jangan persulit Kak Wensi. Aku. Aku makan. Nah, gitu dong. Dan kamu juga, mulai hari ini, dilarang masuk ke ruang minum perusahaan. Kalau mau minum, belly di luar. Nggak tahu kena penyakit kotor apa. Jangan sampai menular ke anakku. Shujing. Kamu akan menyesal. Ku beritahu kamu, aku bahkan pakai kulkas di kantor. Pak Lee, dia berani protes? Kamu siapa? Berani melawanku? Kalau berani, adukan saja. Lihat nanti, siapa yang dipecat. Pak Lee. Li Yuguang. Nyonya, aku sudah beritahu Liu Guang bahwa istri direktur sedang bekerja di perusahaan. Suruh dia harus merawat dengan baik. Terima kasih, Asisten Gao. TAPI. Aku nggak perlu perlakuan khusus. Nyonya, tenang saja. Aku nggak bilang ke dia bahwa Anda adalah istri direktur. Aku bilang, suruh dia lebih peduli pada karyawan di bawahnya. Beresik apa ini? Suwei. Kamu bilang. Kak Shujing gak ngizinin Kak Wensi nyimpen obat tradisional di kulkas. Terus dia juga ngejatohin tempat makan An-An. Kak Wensi gak terima. Jadi ya berantem. Shawan. Cuma masalah kecil kayak gini. Kok kamu bisa rewel banget sih? Kita kan sesama rekan kerja. Rekan kerja harus saling bantu. Shujing cuma ngejatohin tempat makanmu doang, kan? Kamu ini cewek? Kok bisa sok galak gitu sih? Nggak bisa ngerugiin dikit aja. Nanti, gimana mau hidup di masyarakat? Pak Lee. Apa kamu serius? Kamu ini perempuan brengsek, sok ngaco aja. Pak Lee, cuma mau menjaga aturan perusahaan aja. Wenxi. Mending kamu jangan cari masalah lagi. C'est peut-être ta maf que Kak Shujing. Emangnya kenapa aku harus minta maaf ke dia? Wensi, Shujing lagi masa menyusui. Masa-masa khusus, harus diperlakukan khusus, iya kan? Kamu juga perempuan, nanti juga bakal jadi ibu. Kamu, nggak bisa lebih ngerti kondisinya dia sekarang? Kita semua ngerti dia. Dia pernah ngerti kita nggak? Semua kulkas di perusahaan dikuasain sama dia. Terus kita pakai apa? Anaknya itu dilahirin buat perusahaan? Wensi, sikapmu gimana sih sekarang? Sikapku gimana? Pak Lee. Apa kamu lupa? Pesan asisten Gao ke kamu? Suruh kamu perhatiin karyawan. Perhatian you. Cuma buat terang-terangan bela orang yang ngebully rekan kerja? Asisten Gao, suruh aku jagain itu istri direktur utama. Aku udah lakuin sesuai perintahnya. Kamu harusnya bersyukur. Aku lagi bantu kamu. Gini aja. Kamu minta maaf ke Shujing. Terus ganti rugi 2 juta rupiah buat biaya nutrisinya. Urusannya selesai. Aku minta maaf. Terus ganti rugi? Kamu bercanda ya? Pak Lee, perempuan jahat ini, nasi sudah jadi bubur. Bikin onar nggak jelas, ngebandelin atasan. Karyawan kayak gini, buat APA dipertahankan? Menurutku, langsung pecat aja. Ani. Pikaraku? Jangan sok pakai nama besar orang. Kalau berani, kita hadapin direktur utama langsung. Berani nggak? Kamu. Kak Wensi, dengerin nasihatku, jangan keras kepala. Shujing beneran gak bisa kamu lawan. Suaminya itu Yo Yun Huai.
Pak Li juga pengen manfaatin dia, buat deketin keluarga Yo. Kenapa kalian semua mengira suaminya adalah Yo Yuhuai? Ada yang pernah lihat? Di media sosialnya sudah dipamerin sebulan ini. Lihat. Hari ini lagi-lagi, dimanja kayak anak emas sama keluarganya. Baru tahu betapa bahagianya dihargai keluarga suami. Kalau menikah dengan orang yang tepat, itulah kebahagiaan sebenarnya. Ini kan mertuaku. Kenapa? Mereka bersama Xu Jing? Hello, Bulletin. Ada APA? Aku lagi kerja di kantor. Xu Jing, cepat pulang. Cucuku muncul ruam merah di wajah. Di rumah sakit Shengli. Kenapa suara itu? Suara mertuaku? APA? Aku segera sampai. Wenxi, pasti barang-barang kotormu mencemari asiku. Sampai anakku, muka penuh ruam merah. Dengar ya, anakku adalah harapan keluarga Zhou. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, kamu dan seluruh keluargamu, nyawa kalian semua, pun tak akan cukup untuk menggantinya. Kamu tunggu saja. Ini belum berakhir. Ani. Wenshi, kalau anak Pak Yo itu, sampai terjadi sesuatu, kita berdua takkan bisa tanggung jawab. Begini, siapkan angpau. Sama bunga. Kita juga bawa hadiah. Kita pergi ke rumah sakit Shengli. Kamu suruh aku beli hadiah untuk menjenguk anaknya Xu Jing? Kamu bukan cuma harus beli hadiah, tapi juga tanggung semua biaya pengobatannya, untuk menunjukkan ketulusanmu. Nggak pergi. Nggak ada uang. Nggak mau pergi? Bonusmu bulan ini, dan gajimu, jangan harap dapat semuanya. Buta hukum. Memangnya ketenaga kerjaan cuma pajangan? Kak Wen 11. Sebenarnya Pak Li ini untuk kebaikanmu. Kamu pergi ke rumah sakit, tunjukkan sikap baik. Mungkin Pak Yo gak akan menuntutmu lagi. Tunggu. Pak Yo juga ada di rumah sakit? Pasti ada dong. Baiklah. Aku pergi. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya Zhou Yuhuai ini? Rumah sakit Shengli ini. Rumah sakit pribadi milik grup Yo. Anaknya Xu Jing. Ternyata benar-benar di sini. Xu Jing, anakmu nggak apa-apa kan? Pak Yo nggak datang ya? Bawa anaknya keluar cari udara segar. Jangan sampai tercemar orang yang gak bersih. Silent. Sepeden. Cepat minta maaf sama Xu Jing. Kenapa aku harus minta maaf? Sama orang yang ngebully aku? Kalau minta maaf, dia yang harus minta maaf ke aku. Mulutnya keras juga. Si Zirang Tian Jian Taku. Kamu mau apa? Lepesin. Mau apa? Tentu saja menghajarmu. Tamparan ini, untuk mengajarimu jaga mulut. Xu Jing. Cari mati. Kamu kok mukul orang? Ini rumah sakit suamiku. Siapa yang mau kupukul, ya kupukul. Kamu. Nyonya U. Dia baru datang, belum paham. Jangan dihiraukan. Lihat, di hadapanku, kamu nggak ada apa-apanya. Berani-beraninya masih sombong. Kamu. Sini. Ini kurang tepat deh. Sayang.
Halo, sayang. Aku tadi lagi rapat. HP-ku di silent. Kamu sekarang. Istrimu lagi mandi. Bro, istrimu ini aktif banget ya. Dia bilang dia udah lama gak suka sama kamu. Hatinya cuma ada aku. Asyik banget. Sekarang bahkan suamimu nggak mau kamu lagi. Selesai. Benar-benar selesai. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Gak tahu kalau Pak Yo dan istrinya hubungannya sangat baik. Berani-beraninya menyebarkan rumor buruk tentang istri beliau. Benar-benar cari mati. Zelidiki. Berani-beraninya menyakiti istriku. Buat para bajingan ini, menyesal lahir ke dunia ini. Siap. Selesai. Tadi kan masih sombong? Kenapa? Sudah takut? Aku bilang kamu selesai. Suamiku paling gak suka. Aku disakiti. Siapa yang berani sentuh aku? Hancurnya keluarga itu masih ringan. Suamimu itu apa sih? Mau bikin keluarga hancur? Baiklah, buka pakaiannya sampai telanjang. Buang dia keluar. Aku mau lihat suamimu bisa bikin keluarganya hancur gimana. Kamu berani? Apa yang gak berani? Dateng. Tahan dia. Lepaskan aku. Apa yang Shujing suruh kalian lakukan? Kalian lakukan? Dia ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Di Zhou Group. Perintah istri adalah hukum. Dia bohong sama kalian. Dia sama sekali bukan. Istrinya Zhou Yuhuai. Akulah istrinya. Wenxi, jangan-jangan kamu jadi gila karena ketakutan? Baiklah, sekarang aku akan bantu kamu sadar. Wenxi, kamu ngomong apa sih? Cepat berlutut dan minta maaf ke Shujing. Mungkin urusannya bisa selesai. Minta maaf buat apa? Aku nggak terima permintaan maaf si jalang ini. Hari ini aku harus buka pakaiannya sampai telanjang. Dan direct keluar. Biar dia tahu hebatnya aku. Lepaskan aku. Hentikan. Ani adalah Suamiku, akhirnya kau datang. Orang ini bukan. Wanita ini menggangguku dan sengaja melukai anak kita. Cepat, tolong aku untuk memberinya pelajaran. Direktur Yo. Saya adalah wakil direktur perusahaan cabang. Nama saya Liu Uguang. Tak kusangka bisa bertemu Anda di sini. Sungguh suatu kehormatan. Wakil direktur perusahaan cabang kecil yang menyedihkan. Pantaskah kau dikenal olehku? Ya. Anda benar. Siapa Anda ini? Saya yang tidak tahu diri. Tolong jangan anggap serius. Kau tertawa apa? Aku menertawakanmu. Karena membungkuk-bungkuk. Pada sirang penapu. Seperti anjing kampung yang hina. Kau. Cukup berani juga. Tahukah kau siapa aku? Kau kan cuma penipu yang mengaku. Sebagai Zhou Yuhuai. Zhou Yahwei, orang biasa yang sok itu. Dia pantas dibandingkan denganku? Kau bukan direktur Yo? Hubri tahu kau. Kilyarga Zhou. Lambat laun akan menjadi milikku. Suamiku benar. Kaulah pemilik masa depan keluarga Yo. Zhou Yuhuai itu apa? Tidak layak mengikat tali sepatu suamiku. Aku tak pernah melihat orang ini di keluarga Yo. Tapi Shujing malah punya foto bersama ibu mertua. Mungkinkah kau anak haram keluarga Zhou? Omong kosong. Kau baru anak haram. Suamiku adalah orang terhormat yang diakui oleh Tuan dan Nyonya Yo sebagai ahli waris yang sah. Tidak mungkin. Oh, bagaimana kau yakin? Aku tak pernah mendengar keluarga Zhou punya dua ahli waris. Selama orang tua Yo menghendaki, mau ada berapa ahli waris, bisa saja perlu melaporkan padamu. Sudah menikah sekian lama. Kok perutmu tidak ada kabarnya sama sekali? Bu, kami belum ingin punya anak dulu. Nonsen, tugas utama pernikahan kalian adalah melahirkan ahli waris untuk keluarga Zhou. Jika masih belum bisa melahirkan anak laki-laki, jangan jadi ahli waris lagi. Kau sebenarnya siapa? Mau tahu? Buat aku senang. Nanti ku beritahu. Bagaimana? Maksudmu apa? Sederhana, petuhi dan pijalaku. Aku akan membuatmu hidup sebagai nyonya kaya. CK, wajah mungil ini. Beijing Gan. Berani-beraninya menggoda suamiku. Singkirkan tangan kotormu. Pergi. Aku mau sama kamu. Itu kehormatan buat kamu. Jangan cari gara-gara. Walaupun kamu punya hak waris.
kamu tetap tidak mungkin mewarisi Yao Group. Zhou Yahwei sudah jadi presiden direktur bertahun-tahun. Seluruh Zhou Group adalah orang-orangnya. Dengan apa kamu melawannya? Zhou Yahwei, saat waktunya tiba, dia cuma bisa aku injak-injak dan jadi anjingku. Semai, karena orang ini tidak tahu diuntung, maka kita harus memberinya pelajaran. Aku akan segera menyuruh orang melukai wajahnya. Berani kamu? Apa yang tidak berani aku lakukan? Seseorang, Tianjian Taku. Tunggu dulu. Wajah seperti ini, sayang kalau dilukai. Kamu mau apa? Kamu menyakiti aku, lalu membuat istriku tidak senang. Sanjuta, urusan ini selesai. Sanjura? Kenapa? Tidak bisa bayar? Kalau kamu tidak bisa melunasinya, aku juga bisa bermurah hati, mengizinkanmu bayar dengan tubuhmu. Dasar mata tikus. 3 juta di matamu. Sudah uang yang besar. Wawasanmu cuma segini. Masih mau jadi presiden direktur Yao Group? Patut. Beijing Gan, kamu bilang apa? Aku bilang, Zhou Yuhuai ku memakan sekali. Sudah lebih dari 3 juta. Kamu benar-benar tidak berharga. APA. Aku mau lihat. Seberapa berharga kamu? Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh aku. Istri. Suka? Permata sebesar ini. Lagi-lagi kamu dapat dari lelang mana? Dengan harga selanjut? Pantas saja ayah selalu bilang kamu boros. Mengeluarkan uang untuk istri, mana bisa disebut boros? Happy wife, happy life. Bapak tua itu ngerti apa? Tapi, ini memang bukan aku dapat dari lelang. Ini pusaka kilo aga Jukita. Hanya kamu yang pantas memakainya. Kalung ini lumayan bagus. Kembalikan. Ini bukan barang yang boleh kamu sentuh. Apa katamu? Bukankah kamu adalah penerus keluarga Yao? Kenapa? Sampai kalung ini saja tidak kamu kenali? Bawa kalung palsu, lalu mau menipu di sini. Benar-benar mengira dirimu sudah jadi orang kaya. Kamu mau apa? Kamu gila. Sayang, jangan tertipu oleh perempuan jalang ini. Dia paling jago berpura-pura. Dia cuma karyawan rendahan. Miskin sampai makan pun numpang orang lain. Kalung murahan ini, entah diambil dari tong sampah mana. Lalu dipungut. Lihat pakaiannya yang semua barang KW. Masih saja beli barang mewah KW. Entah pura-pura jadi orang kaya. Lucu sekali. Shujing, selera kamu benar-benar payah. Barang KW apa? Itu suamiku yang belikan dari toko resmi di luar negeri. Untukku. Sudahlah, kamu ini ayam betina yang tidak bisa bertelur. Suamimu yang biasa-biasa saja itu. Uang untuk pergi ke rumah sakit saja. Enggan memberikannya padamu. Membeli segudang obat tradisional yang tidak berguna. Untuk kamu minum. Masa toko resmi? Dia tahu pintu toko resmi. Menghadap kemana? Maksudmu, kalung ini palsu? Pasti palsu. Sekarang juga aku akan menghancurkan kalung palsu ini. Sampai hancur. Biar dia tidak bisa menipu lagi di luar. Aku sarankan jangan dihancurkan. Kalung ini asli. Masih bohong. Kalau begitu aku harus menghancurkannya. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Aku tidak bercanda denganmu. Kalau kalung ini rusak, habiskan seluruh hartamu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Kalau begitu lihat saja. Apakah aku sanggup menggantinya atau tidak? Tunggu. Cari orang untuk memeriksanya, pasti ketahuan. Bakzu. Tolong lihat kalung ini. Ini adalah zamrud kelas atas. Tidak ternilai harganya. Pak Yo. Apa yang kamu katakan benar? Ini benar zamrud yang sangat berharga. Sangat berharga. Bagus. Sungguh bagus sekali. Ini tidak mungkin. Dia cuma karyawan biasa. Bagaimana mungkin punya kalung semahal ini? Dua orang bodoh. Cepat kembalikan kalungku. Kalau kalung ini benar-benar tidak ternilai harganya, maka aku bawa ke lelang. Bisa dijual dengan harga selangit. Kamu berhutang 3 juta rupiah padaku. Kalung ini sebagai gantinya. Bawa dia pergi. Kembalikan kalungku.
Pak Yo, Nyonya seharusnya ada di rumah sakit. Gao, Assistant Gao. Pak Yo, ini adalah wakil presiden perusahaan istri Pak Yo, Liu Guang. Zhou. Tak Shou. Dai mana Vengsi? Liu Guang. Di mana istri presiden direktur? Dia berbohong kepada kalian. Dia sama sekali bukan istri Zhou Yuhuai. Akulah istrinya. Wen, kalung Kak Wensi dirampas. Dia juga dibawa ke klub malam. Saya dan wakil presiden Li sedang mengejarnya untuk menyelamatkannya. Kalau terjadi sesuatu pada Wensi, semua orang yang menyakitinya akan kubuat ikut mati. Hadirin sekalian, ini adalah kalung yang akan kami lelang hari ini. Sudah saya periksa dengan ahli. Ini zamrud kualitas terbaik. Harganya tak ternilai. Di lelang ini juga ada barang bagus seperti ini. Memang klub malam keluarga Yo. Zamrud dengan kualitas seperti ini sangat langka dan sulit didapat. Hari ini aku harus menang lelangnya. Bahkan jika harus menghabiskan 100 juta, tetap sangat menguntungkan. Harga lelang dimulai dari 3 juta. Hanya 3 juta? Ini bukan cuma dapat barang murah, tapi rezeki nomplok dari langit. Tuan Zhou Dermawan. Ini kelengku. Berdasarkan apa kau melelangnya? Kau berhutang 3 juta padaku. Kalung ini untuk melunasi hutangmu. Sah dan legal. Kenapa tidak boleh dilelang? Kau. Lelang, sekarang dimulai. Hadirin sekalian, lelang sekarang dimulai. 4 juta. Per juta. Kalau mau dapatkan zamrud terbaik ini, kalau tidak mampu jangan maksa, aku tawar 5 juta. 5,5 juta. Tidak boleh. Ini pusaka keluarga Yo. Tidak boleh bayarkan mereka menang lelang. Tunggu. Ada APA? Aku juga mau ikut menawar. Kau, Kenapa? Tidak boleh? 3 juta saja tidak bisa bayar. Masih mau ikut lelang? Baik. Bayarkan dia tawar. Aku suka melihat mangsa mati-matian bertarung. $6 juta. 6,5 juta. 10 juta. lupa bilang padamu, di klub lelang Yo Group ini, harus verifikasi dana di tempat. Kalau tidak lulus, kau akan dihukum. Kalau begitu, verifikasi saja. Saldo $1.000. Wengzi, di kartumu bahkan tak ada $1.000. Berani menawar 10 juta? Bikin ngakak. Kalau aku jadi kamu, sudah lama malu sampai mau bunuh diri. Buru-buru APA? Belum selesai. Gelang ini harganya 20 juta. Kakak, gelang jelek begini nilai 20 juta? Jangan mempermalukan diri. Betul. Wanita yang di kartu cuma punya $1.000. Bilang gelangnya bernilai 20 juta. Siapa percaya? Jangan buang waktu kami. Terima saja kenyataan. Gelangnya asli. Verifikasi dana lulus. Kau ternyata masih punya gelang berharga seperti ini. Kukira kenapa berani ikut lelang. Ternyata sudah lama disokong pria tua.
Suamimu pasti sangat beruntung. Gelang 20 juta saja bisa bikin. Kau sembari seperti ini. Jangan bilang 20 juta. Walaupun 200 juta. Aku juga bisa keluarkan. Camel, Lelang belum selesai. Tunggu saja. Jangan mempermalukanku di luar. Aku ingin lihat. Wanita ini punya kemampuan apa lagi? Lelang dilanjutkan. 15 juta. 20 juta. 50 juta. Kalung ini pasti jadi milikku. 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3. 100 juta. 100 juta. Wensi, kau benar-benar berani menawar. Kali ini jangan-jangan sampai celana dalam. Harus dijual. Aku berani menawar, pasti bisa bayar. Aku masih punya polis asuransi senilai 100 juta. Verifikasi saja. Tidak ada hasil pencarian. Periksa nomor polis. Apakah sudah benar? Wensi, kau sudah gila ya? Sampai polis polsa dibawa. Untuk menipu. Bajingan. Kukira kau benar-benar punya 100 juta. Buang-buang waktuku. Nanti akan kuhajar kau. Ini diasuransikan oleh Yo Group. Kalau dicek seperti ini, tentu tidak ketemu. Coba cek lagi di situs resmi Yo Group. Cek di sana. Yosi mengasuransikan dengan nilai 1 miliar. Yosi Group ternyata memberinya asuransi senilai 1 miliar. Dia ini siapa sih? Polis asuransi ini ternyata benar. Bisa membuat Yosi mengasuransikan orang dengan nilai 1 miliar. Kita tidak bisa macam-macam. Aku tidak ikut lelang. Aku juga tidak ikut lelang. Wensi, kalau aku tidak salah ingat, Yosi memberi setiap karyawan asuransi karyawan. Perusahaan sebesar Yosi, polis 1 miliar ini, sama sekali bukan apa-apa. Kamu berani mengambil polis semua orang untuk dirimu sendiri. Semuanya. Polis asuransi ini memang benar. TAPI, when she hanyalah siren. Karyawan biasa di Yosi. Uang 1 miliar ini, bukan untuk dia sendiri. Direktur Yo, Anda yakin? Aku adalah penerus Yosi. Tentu saja yakin. Ini kan 1 miliar. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku dengar nyonya tua keluarga Yo sangat menyukai Zamrud. Asal bisa mendapatkan kalung ini, aku mungkin punya kesempatan bekerja sama dengan kantor pusat Yosi. 1 miliar itu apa? Aku tawar 2 miliar. Berani sekali. Bapak ini, Anda punya dana liquid sebanyak itu? Kalau tidak, aku bantu danamu 500 juta. Kerja sama dengan kantor pusat Yosi. Nanti Anda ajak aku juga. Boleh. Aku ini suka. M'engage avec Semua, Orankari Roski Bersama. Kalau gitu aku juga ikut. Aku tawar 1 miliar. Masih meremehkan tingkat keterlaluan orang-orang ini. Kalau begitu, aku tidak peduli berapapun uang yang kalian tawarkan. Aku akan dengan status nyonya muda keluarga Yo. Nialakan. Lamp Hugh. Ini. Dia itu nyonya muda keluarga Yo? Masa sih? Bohong kali. Direktur Yo dan istrinya kan ada di sini? Tunggu dulu. Jangan-jangan dia maksud orang dari keluarga Yo itu pemegang kekuasaan sebenarnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin istri orang itu ada di Tongan ou Mingan? Apa buktinya? Kamu adalah nyonya muda keluarga Yo? Kalung ini adalah buktinya. Kalung ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Yo. Hanya nyonya muda sejati keluarga Jo yang boleh memakainya. Ini adalah bukti terbaik. Maaf, Nona Wen. Kami tidak bisa membuktikan. Ini adalah pusaka keluarga Yo. Jadi, pemeriksaan aset kali ini tidak lulus. Tidak. Di antara kalian yang hadir di sini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat kalung ini. Akulah pewaris perusahaan Yo. Kalau kalung ini adalah pusaka turun temurunku, masa aku tidak mengenalinya? Wensi, kusarankan kau berhenti melawan. Terima kenyataan saja.
Dengan patuh, sujud dan minta maaf kepada semua orang. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Saatnya kau menebus kesalahan. Ya. Pengawal, ikat penipu ini, batalkan hak lelangnya. Kalian mau apa? Atas dasar apa membatalkan? Hak lelangku? Lepaskan aku. Karena pemeriksaan asetmu tidak lulus. Kalau begitu, bagaimana dengan memeriksa asetku? Yo, Pak Yo. Sayang, Maaf, aku terlambat datang. untung kau datang. Jangan takut, aku diizini. Sisanya serahkan padaku. Kalian tahu siapa aku? Buta Matimer, lepaskan aku. Why, Kak Why? Kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, aku tidak tahu. Kapan keluarga Yo punya pewaris tambahan? Dan orang ini berani menyandera istriku. Dia adalah Wu Yue, Putra mahkota sejati keluarga Yo. Selesai. Katanya putra mahkota ini, caranya sangat kejam. Orang yang menyinggungnya, walaupun tidak mati, pasti babak belur. Kak Why? Aku tidak tahu itu kakak ipar. Aku akan segera minta maaf pada kakak ipar. Kakak ipar, maafkan aku. Kakak berarti besar, lepaskan kami kali ini. Jangan panggil aku begitu. Aku tidak pantas. Sayang, kaulah pemilik masa depan keluarga Yo. Kenapa kau minta maaf pada perempuan hina ini? Diam. Dangga. Kau cari masalah dengan istriku. Hanya karena sekantong obat tradisional. Penggaval. Rebus 10 kg air kopiah. Tuangkan ke mulutnya. Siap. Sayang, cepat selamatkan aku. Sayang, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. 10 kg air kopia. Itu bisa bikin perut meledak. Kang Why. Ini semua gara-gara wanita itu yang memulai. Aku juga tertipu. Lagian kita kan saudara. Lihatlah demi orang tua kita. Maafkan aku kali ini. Kalau masalahnya jadi besar, kamu juga bakal susah kan? Saudara? Aku tidak punya hobi untuk bersaudara denganmu. Tapi yang luku tidak perlu pakai baju. Karena kamu tidak bertindak seperti manusia. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tanggalkan bajunya dan buang dia keluar. Xiao, Zhou Yahwei, kamu gila. Sekarang di luar, musim dingin dengan suhu minus 20 lebih derajat. Aku bisa mati kedinginan. Lepaskan aku. Zhou Yahwei, lepaskan aku. Kang Why. Oh, Buchan. Tuan Muda Zhou. Tuan Zhou, kumohon, beri aku jalan keluar. Kang Why, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku kali ini saja. Kumohon, lepaskan aku, beri aku jalan keluar. Kak. Kang Huai, aku jadi anjing buat kamu. Jangan berurusan dengan binatang sepertiku, biasa saja ya kan? Zhou Yahwei. Nanti kalau aku sudah menguasai keluarga Yo, penghinaan hari ini pasti akan kubuat kamu membalasnya 1000 kali lipat. Memaafkanmu? Mimpi. Oh, tidak. Kang Huai. Mereka juga terlibat. Barusan juga bersama kakak ipar. Ikut berebut dalam lelang. Memaksa kakak ipar sampai harus menyalakan lentera langit. Iya, Pak Li. Dia yang mau membeli kalungnya. Untuk mengambil hati Nyonya Yo. Bétul, Semuadia. Awalnya kami semua sudah mau menyerah. Dia ini. Zhou Yuhuai, kamu demi membela wanita kamu. Apakah kamu tidak menganggap kami mitra kerja sebagai manusia lagi? Zhou Group sehebat apapun, tetap tidak bisa lepas dari kami para mitra. Zhou Yuhuai, aku sarankan kamu pikir matang-matang. Hanya sibuk membereskan mereka berdua.
hampir lupa dengan kalian para kaki tangan ini. Sudahlah, ini pertikaian internal antar saudara kalian. Kami tidak mau ikut campur. Kami pergi dulu. Berdiri. Apa aku izinkan kalian pergi? Tutup semua pintunya. Jangan lepaskan satu pun. Ani Bukin Show Group. Dengan hak apa kamu menutup pintu? Bos kalian mana? Suruh dia keluar. Berani-beraninya orang sembarangan berkeliaran di tempatnya. Bos kami adalah Tuan Yao. Ini adalah wilayah bos kami. Kalian suka zamrud, ya? Bagaimana kalau aku bantu kalian warnai rambut menjadi hijau semua? Tuan Yao, mewarnai rambut terlalu lama. Aku ada saran. Tunggu sebentar. Sudah, lanjutkan. 50 putaran. Kalau ada yang tidak bisa menyelesaikannya, video ini akan menjadi trending nomor 1 malam ini. Para tuan-tuan semuanya orang yang menjaga muka. Aku yakin kalian semua pasti bisa bertahan. Bos Yao kami ini, juga demi kebaikan kalian. Lihat, napas kalian ngos-ngosan. Waktunya olahraga dan fitness. Kamu menyebut ini fitness? Bagaimana? Sudah puas? Nyonya tua, tolong selamatkan kami. Kamu siapa? Kamu siapa? Mana Nyonya tua? Saya pembantu keluarga Zhou. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mau bicara dengan nyonya tua kami. Tanpa perjanjian, nyonya tua kami tidak akan menemui siapapun. Beijinggan. Tolong aku. Pak Show. Masalah ini adalah kesalahan kami. Kami mengakuinya. Tapi biang keroknya adalah mereka. Anda tidak akan begitu mudah melepaskan mereka, kan? Tentu saja tidak. Ikat mereka berdua untuk... Berani. Berani. Putih dan lembut. Ayah, tolong. Kamu bilang, kapan Wensi akan memberiku cucu? Cucu orang lain ini, walaupun lucu, tidak sebanding dengan cucu sendiri. Suruh Lao ou bawa anaknya. Main ke rumah beberapa hari. Biar mereka terpancing. Lihat mereka panik atau tidak. Nyonya tua, tolong. Sipat selamatkan anak saya dan menantunya. Ada apa? Lao Zu? Barusan Shujing telepon. Bilang, karena mitra kerja Yo Group mengejek Wensi tidak bisa punya anak. Lalu bilang mau kenalkan wanita lain untuk Yuhuai. Akhirnya Yuhuai langsung menyinggung semua mitra kerja. Ada hal seperti ini? Belum selesai. Pasangan Ming En ini mau mencegah. Juga dipukul oleh Yuhuai. Shujing benar-benar tidak ada cara. Terpaksa telepon minta tolong. Tidak masuk akal. Kamu segera ke sana. Keluarga ou kami. Tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Yuhuai, Ming En adalah adik angkatmu. Walaupun bukan darah daging, tapi lebih dari saudara kandung. Bagaimana bisa kau demi orang luar merusak persaudaraan? Dengarkan aku, Sipat lepaskan mereka. Kamu siapa? Bagaimana caramu bicara? Walaupun aku hanya asisten ayahmu, tapi dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Dilihat dari senioritas, kau harus memanggilku Paman Yo. Paman Zhou, saudara kandung saja harus jelas dalam urusan uang. Apalagi, Zhou Ming'en dan Shujing memalsukan diri sebagai pewaris keluarga Yao. Berbuat sewenang-wenang, sombong sekali. Yahweh hanya membalas perbuatan mereka dengan cara mereka sendiri. Laki-laki sedang bicara. Mana boleh kamu ikut campur? Lalu kamu, seorang wanita, tidak baik-baik di rumah, melayani suami dan mendidik anak. Setiap hari, keluar rumah. Sungguh mempermalukan, keluarga Zhou. Aku lupa, kau memang tidak bisa punya anak laki-laki. Ayam yang tidak bisa bertelur. Pasti akan diusir dari keluarga Yo. Sayang, ada apa?
Tidak apa-apa. Ucapannya sangat menjijikkan. Kamu. Aku ke toilet dulu. Ayo. Cepat, lepaskan orangnya. Zayang, sakit sekali? Bagaimana kalau pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Sebenarnya tadi itu, bau rokok asesno. Tercium agak mual. Sekarang sudah jauh lebih baik. Lebih baik kita pergi ke rumah sakit, kalau tidak, aku tidak tenang. Melihat Qin Wensi. Jangan-jangan dia hamil? Ada apa lagi? APA, hamil? Benar atau tidak? Lagi pula aku pernah mengalaminya. Seharusnya tidak jauh meleset. Kalau perempuan sialan ini benar-benar melahirkan anak keluarga Zhou, bagaimana kita bisa merebut kekuasaan Yo Group? Tidak boleh, anak ini pasti tidak boleh lahir. Tuan Ionia, tolong selamatkan kami. Bagaimana, Yu Huai sampai tidak menghargai wajahmu, sama sekali? Aku punya wajah apa? Aku ini hanya anjing Tuan. Lao Zhu. Omongan apa yang kau ucapkan ini? Koperna menyelamat Kanyawaku. Aku menganggapmu saudara. Aku bahkan menganggap anakmu sebagai anak angkat. Perkataan seperti ini jangan diucapkan lagi di masa depan. Tapi Yu Huai bagaimana? Tuan Ionia, tolong selamatkan seluruh keluargaku. Mingin dan Shujing. Kali ini telah meninggal Yu Huai. Yu Huai menginginkan akan memukuli mereka sampai mati. Ini harus bagaimana? Tuan, tolong pertimbangkan. Aku pernah menyelamatkan nyawa Tuan. Sekali, atas dasar itu, Tuan tidak boleh membiarkan kami mati Tuan. Anak durhaka ini. Sekarang bawa orang ke sana. L'un d'un jiquet du à anak itu. Ikat dan bawa pulang anak durhaka itu. Baik. Tuan Muda, Tuan menyuruhku menjemputmu pulang. Ayo pergi, Tuan Muda Zhou. Kamu. Sayang, asisten Yo ini kelihatannya aneh. Kamu pulang dulu bersamanya. Aku bisa sendiri. Zayang, kamu sudah sabar ya? Aku pergi sebentar dan langsung kembali. Silakan. Dok, bagaimana kondisi lambung saya? Lambungmu tidak bermasalah. Tapi tadi aku muntah berkali-kali. Ibu Zhu, saya sarankan ibu pergi ke bagian kebidanan untuk pemeriksaan. Baik. Nanti kalau hasil pemeriksaannya keluar, mungkin bisa kasih kabar baik. Yu Huai. Kamu kenapa di sini? Tentu saja untuk menyingkirkanmu. Berhenti. Ibu, baik-baik saja? Dia mau celakakan aku. Cepat tangkap dia. Ayo. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Aku sarankan kalian lihat baik-baik. Jangan sampai salah melindungi orang. Apa maksudmu? Kakek mengirim kalian untuk melindungi, bukan Wen 11 kan? Kamu tahu dari mana? Tentu saja aku tahu. Suamiku, Zhou Ming'an. Kakek mengirim kalian untuk melindungi kami, bukan untuk membantu Wen 11 ini. Apa kalian tidak penasaran? Kenapa kakek mengirim kalian untuk melindungi aku dan suamiku? Dia menikah dengan Yu Huai bertahun-tahun, tapi tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kakek dan nenek takut keluarga Zhou punah. Sedangkan suamiku
adalah ahli waris yang baru ditetapkan. Untung ibu mengingatkan. Wenxi, meskipun kamu berkali-kali ingin mencabut nyawaku, tapi sekarang, aku sudah ada yang melindungi. Aku tidak takut padamu. Aduh sakit. Kamu. Astaga, Wenxi, aku tidak sengaja. Kamu baik-baik saja? Kamu sengaja. Ayah, aku memang sengaja. Kamu mau apa? Tolong. Wenxi, bajumu kotor, gimana mau ketemu orang? Aku antar kamu ke kamar mandi untuk dibersihkan. Ayo. Wenxi, Kuberai tahu. Posisi nyonya muda keluarga Yo. Harus milikku, Madala kau. Ayo. Kamu tinggal di sini saja. Tidak akan ada yang menolongmu. Pasien koma. Keadaannya gawat. Segera bawa ke ruang gawat darurat. Wanita ini, kok beruntung banget sih, gak mati-mati juga. Aku tiba-tiba ingat, masih ada urusan yang belum diselesaikan. Kalian pergi dulu saja. Aku di sini, gak perlu lagi dijaga. Baik. Kamu kok datang? Nggak ada yang lihat, kan? Tolongin aku satu hal. Apa? Orang ini, sekarang sedang terbaring di ruang gawat darurat. Aku mau kamu menggegurkan kandangnya. Ini nggak boleh. Melakukan ini melanggar hukum. Jangan pura-pura. Kalau kamu memang punya kesadaran hukum, nggak akan pakai dokumen palsu buat masuk ke rumah sakit pribadi keluarga Yo. Selama ini kamu mengaku sebagai sepupuku, manfaatkan hubungan suamiku, dapat banyak keuntungan. Kalau kamu nggak mau bantu, aku akan melaporkanmu. Lihat nanti kamu gimana. Kamu gila. Hubungin kita berdua. Nggak boleh ketahuan. Bantu. Atau enggak? Ya, aku bantu. Yuhuai. Yuhuai, ayahmu sudah tua. Kesehatannya nggak baik, jangan bikin dia marah. Menurutku dia sehat-sehat aja. Waktu marahin aku suaranya kuat banget. Sudahlah. Wenxi sendirian masih di rumah sakit. Aku nggak tenang. Aku mau ke sana temani dia. Sakit lagi. Itu orang yang sehat-sehat kok bisa punya banyak masalah. Bu. Aku ikut kamu. Aku mau lihat. Dia sebenarnya sakit apa? Kepala Departemen Li. Pasien ini hamil. Sudah ambil hasil pemeriksaannya? Belum. Kamu ambilkan. Kondisi pasien sangat berbahaya. Kamu panggil Kepala Departemen Kebidanan untuk berjaga-jaga. Baik. Jangan salahkan aku. Aku juga dipaksa. Salahkan saja Shujing. Siapa suruh kamu berurusan dengannya? Anakku. Mana orangnya? Sudah kubilang dia cuma pura-pura sakit. Perut nggak enak apa?
Semuanya cuma bohong buat tipu kamu. Kamu nggak ada. Buat apa dia pura-pura lagi? Mungkin dia sudah kabur. Bu. Tuan Yo. Tuan Yo, akhirnya Anda datang. Nyonya baru saja didorong ke ruang gawat darurat. Sekarang sedang dalam proses penyelamatan. APA? Kok bisa begini? Barusan kamu lolos dari bahaya. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Kamu pergi panggil pimpinan rumah sakit. Suruh mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjamin istri selamat. Ya. Kok datangnya cepat sekali? Kamu panik pia APA? Cepat duduk istirahat. Tuan Lu. Ibu tua Yo. Bagaimana kondisi istri saya? Tuan Lu, jangan panik. Saya segera kirim orang untuk melihat. Lily belum keluar. Kalau mereka masak sekarang, bukannya ketahuan basah? Tidak boleh. Ibu tua, mohon ibu berikan ketelan untuk kami. Ibu tua, saya dan Meng En benar-benar tidak sengaja. Kami benar-benar tidak tahu kalau Wensi adalah istri Kak Huai. Ini rumah sakit. Merenjak-renjak seperti APA? Sebenarnya apa yang terjadi? Berdiri dan bicara yang baik. Saya tidak mau berdiri. Kekulai, ibu menyuruh Kak Huai memberi kami kesempatan. Ani Shujing yang memaksa saya memberimu obat aborsi. Tapi kamu tenang saja. Ini adalah obat aborsi terbaik. Efeknya sangat cepat. Tunda beberapa menit lagi. Tunggu suntikan aborsinya diberikan. Walaupun dua turun ke bumi, juga tidak bisa menyelamatkan Wensi. Kamu ngapain sih? Tidak. Kamu sedang mengulur waktu. Bu, biarkan saya masuk. Wensi sedang dalam bahaya sekarang. Ini rumah sakit pribadi keluarga kita. Bisa ada bahaya apa? Yuhuai, jangan setiap kali menghadapi urusan Wensi, kamu langsung jadi gila. Bu, saya tidak gila. Dia tiba-tiba berlari ke sini. Pasti ada udang di balik batu. Kak Huai, saya tahu kamu khawatir dengan Wensi. Kejadian hari ini adalah salah saya. Tapi itu semua karena saya tidak tahu identitas asli Wensi. Saya benar-benar datang untuk meminta maaf. Saya tidak punya niat jahat. Jangan berpura-pura den Meerengek di depan saya. Minggir. Ibu tua, ibu tahu, saya ini orangnya paling penakut. Hari ini saya menyinggung Wensi dan Kak Huai. Saya sudah ketakutan setengah mati. Mohon ibu bantu saya minta ampun. Saya tidak berani lagi. Ibu tua. Sudah. Kamu mau berulah sampai kapan? Bagaimana kalau Wensi sedang dioperasi di dalam? Kamu masuk dengan kasar seperti ini, ganggu operasinya bagaimana? Jangan terlalu curiga. Ibu tua. Selamat ya, janinnya sangat sehat. Janin APA? Bukannya kamu seharusnya ada di ruang gawat darurat? Kok bisa ada di sini? Lalu siapa yang ada di ruang gawat darurat? Wensi. Lily. Camus qui n'a pas dit sini? Dokternya mana? Dia mau celakakan cucuku. Tidak. Pak Zhu. Saya pasti akan selidiki tuntas masalah ini. Saya akan berikan penjelasan pada Anda. Dekan. Dengarkan penjelasanku. Dekan. Yahweh. Sayang, aku di sini. Jangan takut, sudah aman. Anakku. Yahweh, aku baru saja bermimpi. Mimpi anak kita hilang. Itu cuma mimpi. Anak kita. Masih baik-baik saja di dalam perutmu. Kata dokter. Ibu dan anak selamat.
Benarkah? Tentu saja benar. Sudah sebulan. Bagus sekali. Aku akhirnya akan jadi ibu. Aku juga akhirnya akan jadi ayah. Wensi. Aduh, Wensi. Bagaimana perasaan tubuhmu? Ada bagian yang tidak nyaman? Ibu dulu salah padamu. Ibu cuma terlalu ingin menggendong cucu, bukan benar-benar tidak puas denganmu. Jangan salahkan ibu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Kita semua satu keluarga. Masa aku marah sama neneknya anak sendiri? Wenxi. Ayah. Ayah ini. Ayah dan ibumu, Sam kami berdua, semuanya akan diwariskan untuk cucu di masa depan. Saat dia sudah dewasa, dia akan menjadi pemegang saham terbesar keluarga Zhu. Selain itu, aku berencana untuk mengadakan pesta lagi. Untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa keluarga Yao sudah memiliki penerus berikutnya. Sayang, kamu yakin kakek benar-benar sudah membuat wasiat? Ayahku bilang langsung padaku, masa bohong? Hari ini, kita harus mencuri wasiatnya. Lihat siapa sebenarnya yang diberi keluarga Zhou. Sayang, ini gimana dong? Aku sudah menduga akan ada hal seperti ini. Aku menyuruh ayahku mencuri kartu kakek. Sayang, kamu hebat banget. Cepat naik ke atas. Ayahku masih nungguin kita di kantor direktur. Kitimiu. Orang tua bangka ini. Ternyata semua sahamnya diberikan ke anak Wensi. Anak perempuan itu pantas menerimanya? Kalau mereka tidak punya hati, jangan salahkan kita kalau kita balas dendam. Maksudmu? Asal kita punya mereka semua. Apapun yang tertulis di wasiat ini, bisa kita atur sesuka kita. Tidak boleh. Kita cuma mau cari harta, bukan mau bunuh orang. Kalian jangan berlebihan. Ini semua salahmu yang tidak berguna. Sama-sama, Marga Zhou. Ayah Yao Yuhuai bisa mengangkatnya jadi direktur. Kamu? Hanya karena jasamu menyelamatkan nyawa, baru bisa jadi asisten kecil. Kalau kita tidak berusaha lagi, apa kita mau cuma melihat uangnya terbang begitu saja? Mengen, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Ayah, kamu sudah tua, pikirkan baik-baik, nanti siapa yang akan merawatmu? Keadaan sudah sampai di titik ini, meskipun kamu tidak membunuh mereka, Zhou Yuhuai akan datang untuk membunuh kita. Akhirnya seluruh keluarga kita akan hancur. Dua orang tua bangka ini, kok belum datang juga? Belum datang. Tunggu sebentar lagi, ayah bilang. Dia akan segera sampai. Bapak Ibu, kami tahu salah. Kami datang untuk sungkem dan minta maaf. Bapak Ibu, kami bersedia di balai jamuan, sungkem dan minta maaf kepada Pak Yao dan istrinya. Tolong ampuni kami untuk kali ini ya. Kami tidak akan berani lagi.
Anneke, ini semua salah ayah ibu, membuatmu ikut menderita. Melihat sikap kalian, yang begitu tulus ini, aku akan kasih kalian kesempatan. Tapi apakah bisa dimaafkan? Tergantung kata Wensi. Dan Laji. Keluarga ou kami. Tidak ada hubungan apa-apa dengan kalian. Jangan panggil aku ayah. Terima kasih, ayah. Oh, Buchan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nyonya. Bapak ibu kok belum datang juga? Mungkin macet di jalan, jadi terlambat. Aku telepon mereka tanya-tanya. Keluarga Yo kami tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Kalian malah berani melakukan hal gila seperti ini. Katakan tidak pernah memperlakukan kami dengan buruk, lalu kenapa? Penerus keluarga Yo bukan aku? Kami merendahkan diri, tentu saja untuk mendapatkan keluarga Yo. Kalau tidak, siapa yang mau melihat dua orang tua bangka ini? Kalian benar-benar mau bikin aku mati kesal. Sayang. Kamu tidak apa-apa? Ini semua karena kamu tidak bisa melihat orang. Membawa serigala masuk rumah. Dulu, Lao Yo menyelamatkanku. Aku tanya dia mau apa. Dia bilang tidak mau apa-apa. Hanya ingin ikut aku. Kulihat dia orangnya begitu jujur. Siapa sangka bisa punya anak yang begitu jahat ini. Dan menantu perempuan ini. Jangan banyak omong. Kalau kalian mau tetap hidup, buat lagi surat wasiat. Serahkan saham kalian kepadaku. CH. Kami sudah lama membuat surat wasiat. Kalau kami mati, saham itu hanya akan diwariskan kepada anak Zhou Yuhui dan Wen He. Surat wasiat? Yang di kantor keluarga Yo itu? Sudah lama kami bakar. Dibakar? Bagaimana kalian tahu lokasi surat wasiatnya? Pasti utua. Lumayan juga otakmu. Ayahku dulu tidak hanya menyelamatkanmu, tapi juga selama bertahun-tahun, bekerja keras untuk kalian. Sekarang, saatnya kalian membalas budi. Kamu mau apa? Tidak. Setengah jam lagi, telepon Zhou Yuhui. Tidak peduli dia setuju atau tidak. Begitu telepon ditutup, langsung kami bantai. Aku ingin membuat seluruh keluarganya menderita tak tertahankan. Setelan jas khusus Zhou Yuhui ini, beda rasanya kalau dipakai. Sayang, sepetlah kita. Aku sudah tidak sabar. Setelah malam ini berlalu, seluruh grup Yo akan menjadi milik kita. Ini sudah jam berapa? Acara pestanya masih diadakan atau tidak? Katanya Pak Yo tua, berencana di pesta nanti, mengumumkan penerus keluarga Yo berikutnya. Sudah jam segini belum datang juga. Jangan-jangan. Ada Perubaondi keluarga ou? Tuan Muda. Tuan Muda. Halo, Zhou Yuhui. Orang tuamu sekarang ada di tangan kami. Kami beri kamu waktu 1 jam. Untuk menyiapkan 10 miliar untuk kami. Kalau tidak, langsung kami bantai. 10 miliar? Grup Yo punya uang tunai sebanyak itu? Kalau tidak ada, jual saja perusahaannya. Ini penculikan. Dibandingkan dengan orang tua kandung, uang tebusan setinggi langit pun harus dia bayar. Mengapa aku harus percaya padamu? Biarkan aku bicara beberapa patah kata dengan orang tuaku. Anakmu. Yue. Ayah. Bagaimana keadaan ayah dan ibu? Aku baik-baik saja. Ibumu punya penyakit jantung. Aku khawatir dia tidak akan bertahan lama. Denget tidak? Hanya 1 jam waktu untukmu. Kalau kami tidak melihat uangnya, langsung kami bantai. Grup Yo adalah jerih payah seumur hidup ayahku. Aku sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Orang yang tidak peduli pada orang tuanya sendiri, bagaimana bisa memikul tanggung jawab grup Yo? Kamu tidak mau menyelamatkan, aku yang akan menyelamatkan. Zhou Yahweh, tak kesangka kau orang seperti ini. Demi uang, orang tuamu sendiri pun kau abaikan. Siapa yang biarkan mereka masuk? Saya, Tuan Muda. Saya tidak bisa hanya dia melihat Anda. Membiarkan bapak dan ibu mati tanpa pertolongan. Siapa bilang saya akan membiarkan mereka mati? Barusan kau masih bilang, tidak boleh menyerahkan grup Yo.
selain menjual grup Yo, dari mana kau bisa dapatkan 10 miliar? Direktur Yo saja tidak punya 10 miliar. Dangan Apako Selamatkan Orang Tuau? Saya punya cara sendiri. Para direktur, ini adalah surat wasiat yang dibuat ketua direksi Yo beberapa hari lalu. Ketua direksi memutuskan untuk menyerahkan semua sahamnya ke Jo Ming-en dan juga menunjuk Yo Ming-en sebagai presiden direktur grup Yo. Ini benar? Ada tanda tangan dan cap jempol ketua direksi. Ini kan surat wasiat. Ketua direksi belum meninggal. Saya masih tidak percaya. Ketua direksi ternyata menyerahkan perusahaan kepada orang luar. Tentu saja karena Pak Tua, tidak percaya pada Zhou Yuhuai. Pak Tua sudah lama, tidak suka dengan Zhou Yuhuai, menganggapnya terlalu kejam dan licik, terlalu banyak musuh. Pengkilikan hari ini, mungkin saja, adalah Musa, yang diundang Zhou Yuhuai. Jadi Pak Tua khawatir, dirinya akan dibalas dendam, lalu membuat surat wasiat lebih awal. Jika Zhou Yuhuai tidak menyelamatkannya, dia lebih memilih menyerahkan grup Zhou kepada saya, orang luar ini, daripada kepada Zhou Yuhuai, iblis berhati dingin ini. Sekarang orang tua Yo dalam bahaya, surat wasiat meski belum berlaku. TAPI, saya harap para direktur dapat menunjuk saya sebagai presiden direktur. Saya jamin akan segera menjual grup Yo dan mengeluarkan 10 miliar untuk menyelamatkan orang. Bagi saya, uang dan grup Yo tidak lebih penting dari nyawa. Penculik hanya memberi waktu 1 jam lagi sebelum membunuh Sandera. Kita tidak punya waktu lagi. Apa yang kau tertawakan? Tentu saja menertawakan kebodohanmu. Direktur Yo, sudah saya selidiki, Dr. Li itu adalah kekasih gelap Shujing. Mereka berdua diam-diam melakukan banyak perbuatan keji, termasuk obat pelindung kehamilan ibu, yang diganti jadi obat aborsi kali ini, juga atas perintah Shujing. Shujing ini ternyata begitu jahat. Dulu saya salah menilainya. Mereka sangat berniat merebut grup Yo. Kali ini gagal. Pasti tidak akan berhenti begitu saja. Tenang saja. Serahkan pada saya, ayah. Bagaimana kalau kita lakukan jebakan balik? Tak disangka dua orang tua ini cukup berharga. Setelah kita selesaikan pekerjaan ini, kita berdua hidup enak sampai tua. Orang tua. Kalian siapa? Lepaskan aku. Sayangnya, kalian pasti akan gagal dan akan membayar dengan harga yang mahal. Bawa mereka pergi. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Yo memperlakukan kalian baik. Tak kusangka kau begitu, tidak punya hati nurani, gila dan kejam. Berani-beraninya menyandera kami. Kalau bukan karena Yuhuai, sudah siap dari awal. Kami sudah mati di tanganmu. Maksud kakek adalah, yang menyandera mereka adalah Yo Ming-en dan istrinya. Aku heran kenapa mereka seperti sudah siap dari awal. Ternyata maling teriak maling. Mau jual perusahaan Yo untuk tebusan, lalu kabur bawa 10 miliar. Hati mereka sungguh kejam. Sudah sampai di titik ini, aku tidak akan memberimu muka lagi. Kalian tunggu saja masuk penjara. Ini tidak mungkin. Ayah. Ayah, tolong ayahku. Tolong aku, ayah. Lepaskan, kau berani melakukan hal yang bejada hila dan kejam. Ani adalah perbuatan jahat pasti akan berbalas. Kau, orang tua, diam-diam di belakangku, membesarkan anak haram. Kira aku tidak tahu ya? Jengga ya, kalau kau tidak setuju denganku, anak kecilmu itu juga ikut mati. Kau. Tapi bagaimana caranya aku menyelamatkanmu? Aku. Bukankah kau punya jasa menyelamatkannya? Pergi minta dia. Pergi bersujud pada kakek Yo. Sujud sampai dia setuju menyelamatkanku. Ini. Suamai, masih ada aku. Suami, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Pergi sana. Pergi minta dia. Tuan, tolong pertimbangkan. Aku pernah menyelamatkan nyawa Tuan. Angkatlah tanganmu. Ampuni kedua anak ini. Mereka hanya sesaat tergoda. Lao Zu. Memang benar kau menyelamatkanku dulu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sudah melunasinya. Apalagi
Dia bahkan mau berbuat jahat pada anak di kandungan. Menant tu cul. Mayonnaise. Selama bertahun-tahun ini aku kerja keras untukmu. Kau suruh ke timur, aku tak berani ke barat. Itu kau sebut melunasi? Lagi pula, kalian semua akan baik-baik saja? Dulu kalau bikin aku yang selamatkan kau. Rumput di kuburanmu sudah setinggi APA. Mana ada kesempatan dirikan Yo Group. Apalagi punya anak cucu. Keberhutang bukan cuma satu nyawa. Seluruh Yo Group ini harus jadi milikku. Hari ini kalau kau tidak mengampuni anakku, Ka Jo Chengzhan adalah pengkhianat. Bajangong, kamu berani bilang begitu? Sayang. Sayang. Oba. Cabut rahangnya. Diam kalau nggak bisa bicara. Lihat. Inilah gaya kerja penerus keluarga Yo. Nggak bisa menang argumen. Langsung main kuasa. Aku lihat siapa yang berani. Kerja sama dengan keluarga Yo lagi. Walaupun gaya kerja mereka memang bejat, tapi cara Yo Yuhuai agak kasar sih. Dari dulu kan emang gitu, kejam dan licik. Pentendam. Kalian digigit anjing? Masek, mau berdebat sama anjing? Yuhuai selalu jelas antara baik dan jahat. Budi dibalas budi, dendam dibalas dendam. Apa salahnya? Budi dibalas budi? Kalau begitu, budiku menyelamatkan nyawa Jo Chengzhan. Kenapa kalian nggak balas? Lepasin aku. Budi menyelamatkan nyawa? Kamu yakin? Kamu yakin dulu yang nyelamatin? Kakek itu adalah kamu? Dulu kakek Yo kecelakaan, luka parah dan pingsan. Aku yang buru-buru antar dia ke rumah sakit. Baru nyawanya selamat. Berani-beraninya kamu meragukan aku. Karena dulu, yang nyelamatin kakek Yo adalah pamanku. Hack! Korban sudah lepas dari bahaya maut. Cuma lukanya di kepala cukup parah. Masih perlu observasi dan perawatan. Syukurlah. Tolong kabarin keluarganya ya. Tinggalkan nama bapak. Nanti kalau keluarganya datang, kami akan kasih tahu. Nggak usah. Aku mau tinggal di luar negeri. Nggak akan balik lagi. Pesawat mau terbang. Aku harus pergi. Bapak baik-baik saja? Kamu kabur setelah nabrak, curi jasa pamanku, lalu pakai alasan budi nyawa untuk memeras keluarga Yo bertahun-tahun. Berani-beraninya bicara soal budi nyawa. Omong kosong. Apa buktinya? Kamu pikir tindakanmu sempurna. Tapi kamu lupa, nelpon 120 ada catatannya. Ini adalah catatan telepon dari tahun itu. Yang tercantum di atasnya adalah nomor ponsel paman saya. Jangan mendekat, segera lepaskan kami. Jika tidak, aku akan langsung membunuh wanita ini. Konon dia sudah hamil, tapi yang dikandung di dalam perutnya ini adalah satu-satunya penerus baru keluarga Zhou. Dengan nyawa ibu dan anak mereka, tukar dengan nyawa seluruh keluarga kami. Ini seharusnya adalah transaksi yang sangat menguntungkan. Bagaimana menurutmu, Xiao Zhou? Jangan sekirian aku. Jangan sentuh dia. Itu tergantung pada ketulusan kalian. Bagaimana ini? Menentuku. Ini semua salahku. Tidak bisa mengenali orang. Membawa serigala ke dalam rumah. Hingga membahayakan Wenxi. Aku telah berbuat salah padamu. Keluarga Yo tidak melindungimu dengan baik. Sehingga membuatmu terjebak dalam bahaya. Wenxi, ini semua salah ibu. Ibu seharusnya sudah mengusir mereka keluar. Tenang saja, kami pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Yuhuai, setujui permintaan mereka. Jika Wenxi benar-benar terjadi sesuatu, ibu juga tidak bisa hidup lagi. Bagaimana? Sudah memutuskan?
Apakah ibu dan anak itu bisa selamat? Tergantung pada kesediaan si Yoyo untuk melepaskan kami. Aku setuju. Tidak boleh. Ini belum cukup. Apa maksudmu? Nyawa Wensi seharusnya sangat berharga, kan? Jika ingin menyelamatkannya, siapkan 5 miliar untuk kami, plus sebuah mobil mewah, dan tiket kelas 1. Setelah kami pergi dengan aman, secara alami kami akan melepaskannya. Tidak tahu malu. Kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Tidak tahu malu? Kami juga terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Patuhi perintah, kalau tidak hari ini, Wensi akan mati di hadapanmu. CEO Zhao. Sudah pertimbangkan baik-baik? Aku tidak bisa menyediakan sebanyak itu. Perusahaan Yo tidak memiliki begitu banyak dana liquid. Apa yang kamu katakan? Dasar tidak punya hati nurani. Jual saja sahamku, asalkan bisa menyelamatkan Wensi. Ayah, Bahkan jika saham dijual, tetap tidak bisa mengumpulkan 5 miliar. orang-orang bodoh ini. Sama sekali tidak tahu apa artinya 5 miliar. Kenapa? Zhou Yuhuai, kamu bahkan tidak mau menyelamatkan nyawa istrimu dan anakmu? Jangan sentuh dia. Tenang, sayang. Aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Hari ini adalah hari kematian kalian. Wensi, ini semua salahku. Ini kesalahanku. Aku akan bersujud, maafkan aku kali ini ya. Wengzi. Aku, lihatlah demi anakku, maafkan aku kali ini ya. Anakku masih kecil. Dia tidak bisa kehilangan ibunya. Wengzi, kau juga akan menjadi seorang ibu. Pasti bisa mengerti aku kan? Shijing, saat kau mengurungku di toilet rumah sakit dan mengganti suntikan penjaga kehamilanku dengan suntikan aborsi, apa kau pernah berpikir kau juga punya anak? Wanita jahat, semua ini gara-gara kau. Aku akan membuatmu sombong dan kejam. Aku akan membuatmu mengganggu Wensi. Kak Huai, kakak ipar. Semua hal ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau kalian mau menghukum, hukum saja orang tua bangka ini. Dan wanita jahat ini. Kau. Aku akan pergi sendiri, pergi jauh-jauh, dan tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kalian. Gila. Jika ada yang ingin dikatakan, sampaikan saja kepada petugas penegak hukum. Ayo. Bawa mereka ke kantor penegakan hukum. Tidak. Kak Huai. Para hadirin, maaf telah membuat kalian terkejut. Jadi, tujuan diadakannya pesta ini hari ini, terutama adalah untuk mengumumkan sebuah kabar Jean-Bira kepada semua. Menant tutu, Wengxi, sedang hamil. Keluarga akan segera menyambut penerus generasi ketiga. Saya umumkan di sini, semua saham kami berdua akan diwariskan kepada anak Wensi untuk diwarisi. Cepat lihat berita. Berita terbaru. Kasus penculikan dan pemerasan senilai miliaran rupiah grup Yo telah berhasil diungkap. Semua tersangka telah ditangkap dan akan segera menghadapi pengadilan yang adil dari hukum. Ini. Itu Shujing, kan? Zepatutnaya. Dia biasanya sangat sombong dan sewenang-wenang. Ini balasannya. Sial, Pak Li. Apa kita juga akan kena imbasnya? Ah, masa sih? Bukannya kita sudah menebus kesalahan dengan berjasa? Va. Ternyata Kak Wengxi adalah nyonya muda keluarga Yo. Apa? Aku sampai percaya sama Shujing si penipu itu. Kamu bodoh aja. Tapi aku juga nggak nyangka. Wensi sebagai istri direktur utama masih mau bekerja bersama kita. Kamu kan dekat sama Wensi. Jangan-jangan naik jabatan dan gaji? Wensi bukan orang kaya gitu. Tapi, selama kita kerja keras, pasti ada hasilnya. Ya ampun, aku sampai ngajak istri direktur utama Yo Group makan nasi kotak buatanku.
Perut ini, tiap hari berubah. Kata dokter anak kembar. Jadi cepat gede. Wenxi, kamu sudah bekerja keras. Pangsitnya sudah matang. Ayo makan. Ai Greco, makan pangsit yuk. Ada APA? Aku dapat pangsit keberuntungan. Pertanda bagus. Cepetan minta harapan. Di tahun baru ini, pasti semua keinginan terkabul. Harapan pertama. Semoga di tahun baru bisa naik jabatan dan gaji. Jadi wakil presiden. Kabong Jo Group. Bagus. Bercita-cita tinggi. Dasar anak bondel. Kamu harus lebih giat. Nanti, Wenxi bisa mengalahkanmu. Terus kenapa kalau kalah? Direktur Wen bekerja di luar. Aku di rumah saja, mengurus istri dan anak. Anak ini. Harapan kedua. Semoga seluruh keluarga kita selalu selamat dan damai. Sehat walafiat. Keluarga bahagia. Bagus, bagus, bagus. Keluarga bahagia. Harapan ketiga. Semoga dunia damai. Negara makmur. Rakyat sejahtera. Di tahun baru, semuanya semakin membaik. Ayo kita bersulang. Ayo. Selamat tahun baru.